Oke, kita akan membahas soal pilihan ganda yang saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, karya Yayan Sunaria dan Agus Setiabudi untuk kelas 11 yang membahas pada soal materi bab 2 struktur dan gaya antar molekul. Dalam buku ini pilihan gandanya ada 30 nomor dan akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah nomor 1 sampai 20. Baik, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ditanyakan, berikut ini yang dimaksud dengan sudut ikatan adalah titik-titik. Baik, untuk menjawab soal ini kita lihat bentuk molekul bersama sudut-sudutnya. Oke, saya ambil 3 contoh, ada segitiga planar, tetrahedral, dan bipiramida segitiga. Yang masing-masing bentuk molekul ini ada sudut-sudut ikatannya. Kalau kita lihat dari sini, dari 3 contoh tersebut, bentuk molekul di samping, sudut ikatan merupakan sudut yang terbentuk antara dua atom yang masing-masing terikat oleh atom pusat. Misalkan ini dalam piramida segitiga, sudut 90 derajat adalah diambil dari sudut ikatan yang terbentuk oleh dua atom yang masing-masing ini terikat oleh atom pusat. Sehingga untuk nomor 1, manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah option A, sudut antara dua atom melalui atom pusat. Option B sebenarnya hampir benar, tapi di sini sudut antara atom-atom berikatan. Dia tidak disebutkan sudut antara atom yang berikatan itu berapa atom, 1 atau 2. Jadi yang di sini yang jelas option A adalah antara dua atom melalui atom pusat. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 2. Sudut ikatan yang terdapat dalam bentuk molekul trigonal planar adalah titik-titik. Oke, kita lihat saja. Ya, di sini jawabannya sudah C. Kita lihat. Ini adalah tipe-tipe molekul, tipe-tipe bentuk molekul tanpa pasangan bebas. MX2 linier 180 derajat, segitiga planar itu 120 derajat, tetrahedral itu 109,5 derajat. Kemudian untuk bipiramida itu ada sisi ekuatorial yaitu sisi horizontal untuk segitiga sama sisi ini berarti 120 derajat, dan untuk aksialnya ini atau yang vertikal itu 90 derajat. Nah, untuk oktahedral sudutnya adalah masing-masing 90 derajat. Nah, untuk tipe-tipe molekul yang tanpa pasangan bebas, ini lebih baik dihafal ya sudut-sudutnya. Saya kira ini gampang untuk menghafalnya. 180 derajat untuk linier, 120 untuk segitiga planar, tetrahedral 109,5, dan bipiramid ada dua sudut, 120 derajat untuk bagian yang datar atau bagian ekuatorial, dan yang vertikal 90 derajat. Nah, untuk oktahedral itu semua sudut 90 derajat. Untuk nomor 2 jawabannya 120 derajat. Nomor 3, sudut ikatan yang terdapat dalam bentuk molekul tetrahedral adalah, tadi sudah kita lihat di nomor 2, itu jawabannya adalah 109,5 derajat. Next ke nomor 4. Bentuk molekul yang memiliki dua buah sudut ikatan berbeda adalah, baik kita lihat dari 5 bentuk molekul ini, yang menunjukkan dua buah sudut ikatan yang berbeda itu ada di bipiramida segitiga. Karena di dalam bipiramida segitiga ada sisi ekuatorial dan sisi aksial. Ekuatorial itu yang horizontal. Ini kita lihat dari segitiga sama sisi, berarti sudut yang ini segitiga sama sisi adalah 120 derajat, dan yang ini adalah siku, atau kalau full begini berarti 2 kali 90 derajat yaitu 180. Sehingga ini jawabannya adalah bipiramid segitiga atau trigonal bipiramidal. Next ke nomor 5. Bentuk molekul berikut tidak dapat dibangun oleh molekul yang memiliki 5 buah atom adalah, baik, ini pemahaman kalimat saja yang agak susah. Jadi maksud dari soal ini,
adalah jika kita mempunyai 5 atom ikatan, ada berapa bentuk molekul yang bisa kita susun dari 5 dengan modal 5 atom ikatan ini. Kita bahas dari satu persatu. Untuk yang A, bujur sangkar dengan 5 atom ikatan, apakah kita bisa membentuk bentuk molekul yang bujur sangkar ini? Tentu bisa, karena dalam bujur sangkar ini yang dibutuhkan adalah 4 atom saja, sedangkan yang kita punya adalah 5. Berarti ini mungkin. Tetrahedral ini juga mungkin karena atom yang diikat ada 4, sedangkan kita punya 5, berarti mungkin kita buat. Yang ketiga, bipiramida segitiga, atom yang diikat juga 5. 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, untuk oktahedral itu ada 6 atom ikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau cuma kita punya 5, berarti ini kita tidak mungkin bisa buat. Lanjut untuk option E, piramida bujur sangkar ya, atau piramida alas bujur sangkar. Ini atom yang terikat ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 atom ikatan. Sehingga dari 5 bentuk molekul ini yang tidak bisa dibangun oleh 5 atom ikatan, ya ini oktahedral. Nomor 6. Berdasarkan teori domain elektron, molekul yang diharapkan linear adalah baik untuk menentukan bentuk molekul. Intinya adalah kita harus tahu atom pusatnya itu di golongan berapa. Nah, untuk Be itu adalah di golongan berapa, kemudian O, kemudian N, dan S. Ini atom-atom pusat saja. Untuk yang atom terikat ini tidak kita hiraukan ya, tidak kita perhatikan secara seksama. Yang penting kalau H2 berarti ini yang diikat adalah 2. Oke, kembali ke sini. Be itu adalah golongan 2A, O itu golongan 6A, N itu golongan 5A, dan S itu golongan 6A, N golongan 5A. Oke. Nah, untuk BeH2 berarti untuk tipe molekulnya adalah 2 dikurangi jumlahnya 2 yang diikat, H yang diikat ini 2, maka 2 kurangi 2 0, berarti ini tipe molekulnya adalah MX2 tanpa pasangan bebas. Oke, harus hafal bahwa MX2 itu adalah bentuknya linear. Untuk OH2 atau OH2O ini berarti 6 dikurangi 2 masih sisa 4, berarti ada 4 elektron yang bisa menjadi 2 pasangan elektron bebas, MX2E2. Ini bentuknya adalah bengkok. Kemudian yang COF2 ini hampir sama atau sama persis dengan OH2, ini MX2E2 bengkok. Untuk NH3 golongan 5 dikurangi 3 masih sisa 2, berarti 2 elektron itu menjadi 1 pasang elektron bebas, seperti MX3E, piramida segitiga. Dan untuk SO2, nah yang membedakan antara SO2 dengan option-option yang lain, bahwa dalam SO2 ini yang diikat adalah atom O. Untuk setiap atom O itu memerlukan 2 elektron dari atom pusat, sehingga untuk mencari pasangan elektron bebasnya 6 sebagai golongan dari S atau elektron valensi S dikurangi 2. Nah, 2 ini karena atom O, maka setiap atom O harus dikali 2. Berarti 6 dikurangi 2 kali 2. 6 kurangi 4 tersisa 2 elektron. 2 elektron itu menjadi 1 pasang elektron bebas. MX2E bentuknya bengkok. Oke. Berarti jawaban yang untuk nomor 6 itu adalah yang A. Nomor 7. Molekul dengan bentuk trigonal planar terdapat pada, sama seperti pada membahas soal nomor 6 tadi, kita harus tahu golongan masing-masing atom pusat dari setiap option ini. Ada boron, nitrogen, oksigen, dan silikon. B itu golongan 3, N itu golongan 5, O itu golongan 6, Si itu golongan 4. Kemudian di dalam BCl3 berarti 3 kurangi 3, 0, berarti tidak ada pasangan elektron bebas.
maka tipe molekulnya adalah MX3. MX3 itu kamu harus hafal. MX3 itu adalah bentuknya segitiga planar. Untuk option B NH3 berarti 5 kurangi 3 sisa 2, 2 bagi 2 1 berarti MX3E1. Ini piramid segitiga. Kemudian yang option D ya, kita lompat ke option D karena kita cari yang atom pusatnya N. NO2. Nah, ini 5 kurangi 2 tapi O nya kan untuk setiap satu atom O itu dikali 2, 5 kurangi 4 berarti ya. Nah, ini ngada-ngada, ini tidak ada bentuk molekulnya atau ganjil, atau kita tidak bahas untuk yang NO2. Kemudian untuk yang O3 berarti ini oksigennya ada 3, satu oksigen sebagai pusat, berarti yang diikat adalah 2 atom O. Sedangkan O itu golongan 6, berarti 6 dikurangi 2 atom O yang sebagai ikatan. Setiap atom O dikali 2 berarti 6 dikurangi 4, sisa 1, sisa 2. 2 itu menjadi satu pasang elektron bebas, sehingga menjadi MX2E. MX2E itu adalah bengkok. Dan yang terakhir untuk option E adalah SiH4. Si golongan 4A berarti 4 kurangi 4, 0. Berarti tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga tipe molekulnya adalah MX4. MX4 adalah O tetrahedral. Yang ditanya adalah molekul dengan bentuk trigonal planar, berarti yang option A jawabannya. Nomor 8. Molekul yang memiliki bentuk tetrahedral adalah, baik, untuk menjawab ini kita langsung saja. Bentuk tetrahedral itu tipe molekulnya adalah MX4. Atom pusat mengikat atom yang diikat adalah sebanyak 4. Dari kelima option ini ada 4 atom yang diikat, itu ada di option A, option B, dan option D. Berarti kita bisa hilangkan option C dan option E sebagai jawaban yang tidak benar. Sehingga kita tinggal pilih apakah option A, apakah option B, atau D. SF4. S itu golongan 6, F-nya 4, berarti X-nya 4. 6 kurangi 4 masih sisa 2, maka pasangan elektron bebasnya 1, berarti MX4E. XeF4, Xe itu golongan 8, berarti MX4E2, karena 8 dikurangi 4 masih sisa 4, nah 4 nya itu sebagai 2 pasangan elektron bebas. Nah, yang terakhir POCl3, ini atom pusatnya adalah yang ditulis di depan, yaitu P itu golongan 5, 5 dikurangi O, untuk satu O itu harus dikali 2, maka 5 kurangi 2 masih sisa 3, 3 nya dipakai semua oleh Cl, berarti ini MX4. Dari option A, B, C, D, E, yang MX4 adalah option D. Sehingga jawabannya adalah D. Kalau mau dilihat, POCl3 itu struktur Lewisnya adalah seperti apa? Seperti ini. Atom P itu mengalami ikatan koordinasi kepada atom O. Untuk Cl itu kovalen biasa, tapi berikatan dengan O itu secara kovalen koordinasi. Untuk molekulnya adalah tetrahedral POCl3. Nomor 9, bentuk molekul PF3 adalah P itu golongan 5A dikurangi 3, berarti sisa 2 elektron. 2 elektron itu menjadi pasangan elektron bebas, berarti MX3E. MX3E itu tipe molekulnya adalah piramida segitiga, atau nama lainnya adalah trigonal piramidal. Nomor 10, pasangan molekul yang memiliki bentuk molekul yang sama adalah, oke, berarti kita cek satu-satu. SO2 itu 6, golongan 6 ya, 6 kurangi 4, karena O ini ya, setiap O itu dikali 2, berarti 6 kurangi 4 masih sisa 2 atau satu pasang, berarti MX2E. Nah, sedangkan untuk CO2, C itu golongan 4, 4 kurangi 4 habis, maka ini MX2.
Berarti ini bentuk molekulnya berbeda, berarti option A bukan jawaban yang benar. Untuk option B, pH3, P itu golongan 5, 5 kurangi 3 menjadi MX3E ya. PF3, B itu golongan 3, maka tipe molekulnya adalah MX3. CO2 ini tadi yang di atas tadi adalah MX2. OF2, O itu golongan 6 dikurangi 2, 6 kurangi 2 sisa 4, berarti ada 2 pasangan elektron bebas, MX2E2. Ini H2O, H2 itu sama dengan OF2 tipenya, berarti MX2E2. CO2 tadi MX2. Nah, dari keempat option ini tidak ada yang sama, berarti kemungkinan besar adalah E, tapi kita harus cek. CO2 tadi adalah MX2, BeCl2, Be itu golongan 2 dikurangi 2, habis, maka tipe molekulnya adalah MX2. Sama. Pasangan molekul yang memiliki bentuk molekul yang sama adalah option E. Molekul SiF4 memiliki bentuk molekul apa ini? Si golongan 4, ya kan? 4 kurangi 4 habis, berarti tidak ada pasangan elektron bebas, berarti tipe molekulnya adalah MX4. MX4 itu tetrahedral. Jawabannya adalah C. Nomor 12, senyawa XCl3 memiliki momen dipol sama dengan 0. Geometri molekulnya adalah momen dipol 0 itu berarti nonpolar ya, berarti nonpolar. Maksudnya nonpolar berarti tipe molekulnya ini tidak ada pasangan elektron bebas, maka tipe molekulnya MX3. MX3. Nonpolar itu tidak ada pasangan elektron bebasnya ya, atau bentuk yang simetris MX3. MX3 itu trigonal planar atau segitiga sama sisi. Momen dipol sama dengan 0 itu nonpolar. Ya udah, nonpolar itu kita cari yang bentuknya simetris. Yang bentuknya simetris itu ABCD, itu yang simetris itu linear dan bujur sangkar. Serta linear, bujur sangkar, tetrahedral. Ini linear, ini simetris semua, berarti kemungkinan nonpolar. Tapi tidak sesuai karena senyawa yang ditanyakan adalah XCl3. Yang diikat adalah 3. Trigonal planar paling tepat. Nomor 13. Bentuk molekul dari ion karbonat CO32- adalah C itu golongan 4A, elektron valensinya berarti 4 ya. Nah, sekarang di sini ada 2-, maka 2- itu mempengaruhi elektron valensi C. Maka elektron valensi C menjadi 4 ditambah 2, karena nambah 2 elektron ini ya, menjadi 6. Maka untuk mencari elektron bebas 6 dikurangi 3, karena ini O maka 3 kali 2 berarti habis. O yang diikat adalah X, O nya 3 berarti X nya 3, maka tipe molekulnya adalah MX3. Yang sesuai dengan MX3 adalah bentuk dari trigonal planar. Nomor 14, menurut teori domain elektron, bentuk molekul CO2, PCl5 dan SF6 adalah linear, trigonal bipiramidal, dan oktahedral. CO2 itu tadi sudah pada soal-soal sebelumnya tadi ya. Ini golongan 4, X-nya 2 tanpa elektron bebas karena setiap atom O dikali 2 ya. 4 kurangi 2 kali 2 habis. PCl5, P itu golongan 5, 5 berarti tidak ada pasangan elektron bebas, berarti MX5. MX5 itu trigonal bipiramida atau bipiramida segitiga. SF6, S itu golongan 6, 6 dikurangi 6 berarti habis, berarti tidak ada pasangan elektron bebas, maka tipe molekulnya adalah MX6. MX6 itu oktahedral. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15, molekul NH3 memiliki struktur ruang elektron dan struktur ruang molekul sebagai titik-titik. Nah, apa itu struktur ruang elektron? Apa itu struktur ruang molekul? Bedanya di mana? Jadi NH3 itu adalah tipe molekulnya MX3E ya. N itu golongan 5 ya. 5, X-nya ada 3, 5 kurangi 3 masih sisa 2. Nah, 2-nya itu sebagai
pasangan elektron bebas. Tipe molekulnya untuk MX3E itu trigonal piramida ya. Nah, tapi kita lihat dulu untuk domain total dari MX3E itu adalah penjumlahan dari X dengan E. X-nya ada 3, E-nya ada 1. 3 ditambah 1 itu 4 domain. Maka sebenarnya ini adalah ruang elektronnya adalah MX4. Jadi yang dimaksud struktur ruang elektron itu adalah struktur dari total domain. Total domain itu X ditambah E. X ditambah E-nya adalah 3 ditambah 1 itu 4. MX4 itu apa ruang elektronnya? MX4 itu adalah tetrahedral. Ya. Jadi untuk yang sesuai dengan total domain itu disebut struktur ruang elektron. Nah, struktur ruang molekul itu adalah bentuk molekul. Bentuk molekul. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 16, unsur X dengan nomor atom 5 dan unsur Y dengan nomor atom 17 membentuk senyawa XY3. Bentuk molekul senyawa ini adalah, baik yang soal-soal seperti ini yang kita perhatikan adalah atom pusatnya saja. Atom yang diikat kita abaikan aja. Yang penting kita tahu atom yang diikat ada sebanyak 3. Nah, 5X, nomor atomnya 5 kan, berarti ini secara konfigurasi kulit elektron, di kulit K ada 2, di kulit L ada 3, berarti ini golongan 3A atau elektron valensinya 3. 3 dikurangi X-nya atau dikurangi atom yang diikat adalah 3, maka di dalam XY3 itu tidak ada pasangan elektron bebas, MX3 saja. Apa itu bentuk molekul dari MX3? Adalah trigonal planar. Nomor 17, bentuk molekul dari ion sulfit SO32- adalah S itu golongan 6A, ada tambahan 2 elektron sehingga menyebabkan elektron valensi S atau elektron valensi untuk atom pusat itu bertambah 2, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, 8 elektron ini dipakai untuk berikatan dengan O sebanyak 3. Setiap masing-masing O itu harus memerlukan 2 elektron sehingga 8 dikurangi 3 kali 2, 6. Masih ada 1 pasang elektron bebas sehingga tipe molekulnya adalah MX3E. X-nya adalah O, O3, X3, sisa 1 pasang elektron. Apa itu bentuk molekul dari MX3E? MX3E adalah piramida segitiga atau trigonal piramida. Nomor 18, bentuk molekul dari ClO3F adalah ClO3F yang ditulis di depan adalah Cl, maka Cl ini adalah atom pusatnya. Cl itu golongan 7, maka kita akan mencari apakah ada pasangan elektron bebas. Itu berarti 7 dikurangi 3 untuk O, setiap O dikali 2, maka 7 dikurangi 3 kali 2, 7 dikurangi 6, masih sisa 1. Nah, sisa satunya dipakai untuk F. Berarti di dalam ClO3F ini tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Maka tipe molekulnya adalah MX4. MX4 itu seperti apa? MX4 itu seperti ini. Cl sebagai atom pusat mengikat O sebanyak 3 dan 1 atom F. Ini adalah bentuk dari tetrahedral. Nomor 18 jawabannya B. Nomor 19, senyawa yang memiliki 2 pasang elektron bebas adalah, berarti kita cek satu-satu nih ya. 2 pasang elektron bebas. Ini tidak mungkin dua diatomik ya, ini molekul 2 diatomik, ini enggak mungkin karena bentuk molekul itu lebih dari 2 atom yang berikatan. Jadi kita eliminasi untuk option A dan option E, ini bukan termasuk jawaban, berarti tinggal B, C, dan D. H2O ini adalah atom pusatnya O, tipe molekulnya adalah O itu golongan 6A, berarti 6 kurangi 2, X nya 2,
masih sisa 4. Nah, 4 itu sebagai pasangan elektron bebas. MX2E2. Untuk NH3, N itu golongan 5, H itunya di sini H ada 3, berarti 5 kurangi 3 masih sisa 2, berarti 2 itu sebagai satu pasang elektron bebas. BCl3, B itu golongan 3, berarti ini MX3. Manakah yang sesuai dengan yang ditanyakan? Dua pasangan elektron bebas itu berarti E nya ada 2, berarti yang benar adalah jawaban B. Nomor 20, bentuk molekul dari ion metil CH3+ adalah baik, berarti atom pusatnya C ya, C itu golongan 4A, plus berarti elektronnya hilang 1. Dalam ion metil CH3+, elektronnya hilang 1, berarti 4 dikurangi 1 ada 3. Nah, 3 dipakai berikatan semua dengan H, berarti tipe molekulnya adalah MX3. MX3 itu apa? Trigonal planar. Oke, selesai untuk bagian 1, nomor 1 sampai 20.